pesan dari Ibu Ratu Agus. Ayo lucu. Kulo lek aja ngomong kudu nangis kok. Kan mbak belum ngerti kulo menggo. Sampai dahku kowe ger aku kira menang gawe apa-apa sing menang sing gawe urip ger. Kira mung dadi yo lakon sing kudu aja gawe ditukon. Dia lakon ada ditukon terus opo? Iman nggih. Sing ono malah dadi kita perlu melihat dari beberapa fakta-fakta yang ada di lapangan. Selama ini kita mendengar hanya melewat sebuah cerita, sebuah tayangan-tayangan sosialita, dan bernamakan Talon Arang. Dilihat memiliki adalah situsnya Talon Arang atau begini. Langsung bahasa, tukang sihir, tukang tenung, tukang santet. Nyun sewu, mohon maaf, perlu kita luruskan berita-berita itu. Sebenarnya itu adalah kita tahu negeri kita dijajah oleh siapa selama 3,5 abad, sehingga terjadi pembodohan-pembodohan yang notabene membuat anak putra wayah ini malah katut-katutan. getaran-getaran jiwa yang tidak bisa saya gak iso tak tahan, gak iso tak ya, tapi harus saya ungkapkan. Jadi memang ya harus saya ungkapkan, itulah kebenaran yang sangat suci. Yang mentok sepele kan aku bahasan aku patean saya bener patean terus mending tidak ya pasang tahu saya mau tiba gak tuh ya udah Ngoten biasa. Balik malih situs apa nih? Talon Arang. Ini napa nggih? Napa asal mulane pripun terus memang niki tempat sebetulnya tempat napa lah? Oh niki yo. Barang atur nuwun saderengipun. Bilih wekdal teng dumugi memang niki wau kok balik nggih pas. Terus ngeten perlu saya berikan sedikit gambaran juga teman-teman rekan-rekan baik di sini dan di luar Kediri sebagainya umumnya Indonesia. Ngeten kita perlu melihat dari beberapa fakta-fakta yang ada di lapangan. Selama ini kita mendengar hanya melewat sebuah cerita, sebuah tayangan-tayangan sosialita, dan bernamakan Talon Arang. Dilihat memiliki adalah situsnya Talon Arang atau mriki niku. Daerah Gurah, Kecamatan Gurah nggih, Kota Desane Desa Sukorejo. Sakjane ini situs utama. Masih ada 4 wilayah dari seluruh beliau dan tempatnya Talon Arang, Ibu Ratu Talon Arang.
Tawarang itu bukan sebuah legenda saja, tapi memang fakta. Kalau yang jelas nama Tawarang ada dalam sebuah nama serat, dinamakan serat Tawarang. Itu memang ada. Cuma mohon maaf, dikenal beliau sebagai Nyai Walinateng Durah. Itu nama-nama sesuai daerah Kediri. Sebenarnya ngeten, yang kita dengar sama di pasaran di luar itu adalah yang nyebut orang langsung bahasa, tukang sihir, tukang tenung, tukang santet. Nyun sewu, mohon maaf, perlu kita luruskan berita-berita itu. Sebenarnya itu adalah kita tahu negeri kita dijajah oleh siapa selama 3,5 abad, sehingga terjadi pembodohan-pembodohan yang notabene membuat anak putra wayah ini malah katut-katutan. Ya Mas G. Makanya nyun sewu, ini perlu saya garis bawahi bahwa saatnya kita harus mencari kebenaran yang sebenarnya. Nanti data yang sebenarnya. Jangan kita hanya ikutan hanya dari jari ini, dongenge, terus mitos dimitoskan. Boleh kita bercerita dalam arti mitos, dongeng, tapi perlu kita kasih batasan. Oh, ini cerita, ini dongeng. Selama kita mengetahui banyaknya situs, diketahui ada tempatnya seperti ini. Sebenarnya siapa beliau orang di sini itu? Kalau kita melihat dari beberapa artefaknya bisa dicek. Apakah beliau itu dari beratan dan ada petaka itu? Apakah mungkin beliau seorang pengiwa bahasanya gitu? Kita orang Jawa. Yuk kita angkatlah negeri Jawa. Yuk kita tegakkan Jawanya. Kan nggih ngoten nggih. Jadi setunggal monggo kita kedah jujur ngelenggahne tanah Jawi, miturut rasane Jawi, jejeke Jawi, lampai Jawi. Kita sebagai generasi muda mari kita kembalikanlah Jawa pada duduk yang sebenarnya. Bukan karena katanya, bukan karena jarine. Nggih Mas nggih. Iki mungkin jenengan blok tadi blok yang dibikin kok nasional. Sebenarnya Tawarang itu adalah ikon internasional. Di Thailand, di Myanmar itu jadi suatu kisah panji yang mahal harganya. Di Bali sendera tarinya itu tiketnya bisa 1 juta. Nama Tawarang tuh kalau denger tek tuh suatu yang spektakuler. Sakral spektakuler. Kan teng Bali itu terkenalnya kan Tawarang di Bali. Dari Bali ya. Memang sebetulnya asli ini pun. Aten, saya ada datanya semua. Memang dari Bali atau memang aslinya di Kediri? Di Kediri. Orang Bali sendiri mencari leluhurnya di Jawa. Bali itu dulu belum punya agama. Saat abad ke-7 sampai baru abad 10 itu baru ditata oleh Dahyang Riangga Kuturan. Yang disebutkan karena saking fanatiknya sehingga dijodoh-jodohkan dengan Tawarang. Kuturan itu penengen, Tawarang pengiwa. Ini cerita perlu kita luruskan dulu. Banyak yang menjadi sebuah cerita lah. Distorsinya terlalu panjang. Sebenarnya siapa? Perlu saya jelaskan sedikit aja nggih. Beliau itu seorang Ratu Agung, beliau putri dari keturunan Pusendok. Jadi masih terhitung cucunya Pusendok. Dan usianya Ibu Tawarang itu panjang. Nama aslinya adalah Putri Diah Santika Mahadewi. Putra dari Dharma Kusuma atau Dharma Wangsa Teguh. Cucunya Pusendok, Dia Isana Tunggawijaya. Pusendok punya putra, namanya adalah Dharma Wangsa Isyana Tunggawijaya, beristrikan Dharma Wangsa Teguh. Ya, punya putra, banyak putra Dharma Wangsa Teguh itu. Tapi yang terkenal, yang sulung itu Putri Santika Mahadewi. Setelah 12 tahun menikah, lahirlah Dewa Kusuma. Dinobatkan jadi raja menjadi Erlangga Dewa. Kakak adik kan? Kakak adik ya. Apakah seorang raja Erlangga terus merangsek pada ibu kakaknya sendiri? Itu ada ceritanya. Begini Mas. Ya
ada legenda yang menceritakan. Oke, kita juga harus bahasanya melawan lah, tanda kutip. Jangan cerita lawan cerita, fakta dengan fakta, data dengan data. Datanya begitu aja, banyak data juga silahkan. Itu semua karena kesalahpahaman. Aran gitu loh, akhirnya kan nopo bisa melencengkan. Ya. Jadi saat pada waktu terjadi perang Mahapralaya besar di kerajaan Koripan, yang masuk itu Koripan. Koripan ini gitu mas, pertama kali Saradan Nganjuk. Saradan itu Koripan 1. Terus karena terjadi di sana tuh terjadi apa tuh? Dulu kan telaga, itu banyak jauh di banyak apa ya rawa-rawa toh. Jadi pindah-pindah ke timur sampai ke daerah Kertosono. Kena jenenge Patian Rawa. Lah itu Koripan kedua. Koripan kedua berpasiban di Pataan Rawa. Tapi terus ada malah Patian Rawa. Pataan. Lah Putri Santika Dewi itu pernah bersuami dengan Adipati Kurawan. Kurawan saya Madiun mas. Kurawan itu Madiun sekarang. Adipati Lembu Gumarang. Tapi beliau meninggal saat Ibu Tri Santika melahirkan anak bayi dinamakan Dyah Ratna Manggali. Singkatnya, karena Mahapralaya akhirnya ngusir kabeh ya oratore akhir mumur ya. Itu berarti erane nopo? Pun era nopo? Era itu ya era Kauripan. Kauripan ya. Iya. Settingnya era Kauripan. Antara abad zaman tahun 994 sampai 994 sampai 1049 sampai penobatan Dewa Kusuma jadi raja bernama Erlangga. Kenapa saya muncul sebuah begini saat sudah ngusi kemana-mana ngungsi wes kondisi yang duiso belereng kamput ya kamput dulu Gunung Kelut itu gede banget. Gunung Kelut itu kan tidak seperti ini. Gunung Kelut itu dulu menurut data dari KTLV yang tahun 1912 saya ada di serat saya ada data itu gunung itu tinggi mas kayak kukusan ini sudah terjadi bentuk letusan lah pada masa Kauripan sampai dinobatkan jadinya Raja Erlangga. Jadi masa Empu Sendok pindah ke sini itu gunung itu meletus sampai 43 kali selama masa 12 tahun. Letusannya nyun sewu yang menutupi otomatis menutupi beberapa artefak dan sebagainya. Mangane enten napa nggih? Ibaratnya kados napa niku Kediri saged apa dadi kali ketutupan ngoten niku. Kediri dulu itu memang banyak sungainya. Dan Kediri dikelilingi sungai-sungai. Kediri jadi kali di latar. Berarti dulu sudah pernah terjadi. Sudah lama. Tapi unan itu ya tekone zaman bar londo pindah nyang rene. Itu yang buat pujangga-pujangga dari Kedaton dulu yang dari luar Beteng. Golongane Yosodipuro, golongane Ronggowarsito. Nah itu nggak unen-unen kanggo penak tembung itu masyarakat Jawa. Jadi memang sudah ada data bahwa Kediri itu memang tempat sungai. Artinya gini, itu niku namanya Sanepo. Kediri di kali, maksudnya kata Blitar di latar. Blitar itu tempat pendadaran. Balitar itu adalah Swatantra Balitara. Artinya adalah mendadar keilmuan. Kediri di kali itu apa? Marketing, pemasaran. Kalene iki lho milih. Nggih. Gitu. Latar kuwi adalah latar pendidikan untuk ngisi sinau. Iki lho Pak Dader iki latarmu iki wis dadi latar yang Kediri kalene, miline, ilmune mili. Tulungaken dadi kedung. Tulungagung itu adalah data-data resmi tentang Nusantara di Tulungagung.
pendidikan yang Blitar, pemasaran ilmu nih Kediri sampai nyang dunia terkenal, misalnya, terus simpenan ini tiga nyang Tulungagung, gitu. Nganjuk itu apa pataan dadi sing ngunjuk nih, sing ngunggah nih. Itu kan bahasa sanep-sanepo Mas niku. Jadi memaknai harus kita cari sisi-sisi dari beberapa sastra. Ada sastra kanda, sastra ceta, sastra tria. Ini perlu ilmu seperti itu. Karena inilah hebatnya orang Jawa. Kembali setelah masa pengungsian 14 tahun, otomatis kondisi kan tidak seperti keraton nggih. Wis kondisi Ibu Cantika Dewi yang ngono kae wis gak karu-karuan mulai gedekne anak wedok. Wis ora ndek bojo, kondisine ya bludus. Wis ora macak kaya wong kedaton, tapi panjen jasar wong ayu. Bu Ratu panjen si Ibu Raja gila mendirikan sebuah wanua di desa dinamakan Girah. Girah itu luas sampai Asmoro bangun. Ayunan luas niku Girah, tetap namanya Girah. Lah itu ada kedatonnya namanya Giridana. Dan memang sesuai beberapa teman-teman Jupel, teman-teman di Girah itu di sini itu ada gunung, bukit gitu, bukit pegunungan. Terus terjadi rendah itu karena gempuran-gempuran masa Belanda untuk pengukuran itu terjadi habis. Terus pada masa Pudan Garam ya, terus itu sudah nggak bentuk ini. Jadi ini dulu pegunungan. Area ini dulu adalah gunung. Rata. Sebenarnya di bawah ini masih ada bangunan kunonya, masih ada. Hanya karena kita belum berani, karena legalitasnya belum turun, sehingga kita belum berani mengangkat itu. Nah itu. Mungkin apa ditinggali saking situ-situ apa peninggalan ini kan memang kemungkinan masih banyak di dalam. Masih banyak. Bahkan kemarin sempat tahun 2000 ya, 2012 ya 2010 itu digali beberapa jarak dari sini depan itu kelihatan bata-bata tertata. Seperti candi gitu. Ya, bata-bata seperti candi, seperti apa semacam dasar candi. Dan itu digali lagi sampai 3 meter nggih, deru ya. Jadi semacam undak-undakan kelihatan. Oh, iya. Luas. Kalau kemungkinan kita mau gali ya semoga segera disahkan. Ini kalau kita legalkan semua itu luasnya ini adalah sampai 2 hektar. Luas banget. Dan di sekitar situs ini ada tiga sumber nih, 3 sumber utama. Nah itu nanti akan kita jadikan ikon wisata desa. Selain di situ sudah jadi ikon wisata spiritual, ini ada ikon wisata desa. Sumber akan kita kondisikan. Sekitar 2 hektar ya. Kalau Luasnya itu 2 sampai berapa hektar? Bisa 5 hektar, iya lebih kurang itu. berarti dari Borobudur masih besar ini ya. Kalau kira-kira Perkiraan kalau Borobudur, ya perkiraan seluas seperti Borobudur. Karena memang ini Nyun Sewu, kalau kelihatan dari artefak yang kita lihat, itu artefak bukan Majapahit. Kalau Majapahit kan Dewata Nawasanga atau Surya Majapahit, itu bukan Surya Majapahit. Itu dari zaman Sanjaya. Zaman masa Sailendra. Jadi kalau saya sebut ini adalah Dharma Kamulan. Dharma Kamulan sama dengan Dharma Kamulan Boko Prada, Siman. Di sini Dharma Kamulan juga. Cuma namanya Giridahana. Daha diambil kata Giridahana, terus jadilah Dahanapura, jadilah Daha. Kalau ditanya di mana ya Kedaton Doho, lah iku Jalan Doho itu. Stol Gedong itu. Ya, stana gedong itu kan gedung, jadi stana namanya adalah Stana Graha. Tapi Istana Graha di Gedong itu bukan tempatnya raja, itu tempatnya para padri, calon resi. Makanya ada bulatan berjumlah 9. Di situ adalah pusatnya pendadaran ilmu tentang
Nirada Nirwana Garuda Asata Asta Pranawa Dana calon resi-resi agung. calone Guru Brahmana. Dan memang banyak hasil-hasil sebenarnya itu kalau kita mau buka itu jelas jujur. Kediri itu menghasilkan juga ksatria, juga menghasilkan para jataka, menghasilkan para janggan, dan sampai para resi-resi agung itu pembelajarannya ada di sini. Gedong itu. Kalau kedatonnya Kediri itu tergantung rajanya masing-masing. Kalau si Srengga kedatonnya di Katang. Sobo Katang itu kedatonnya Srengga, nggih. Sobo itu ada Bejo Sobo Lawas. Niku keraton loh ngandhape. Candi itu. sabone ya. Nggih. Antar masjid luas ke utara itu lagi kalen kidule Ngasem, SM Ngasem ada kali. Itu sungai itu dulu itu tempat aliran resmi sungai aliran banyune panguripane penduduk Katang, Daton. Yang di utara itu tempat adalah tambang emasnya. Di banyak Yang sekali ya. belatan itu tambang emas. Dadi jalure niku mereka sampai ngene makame Bagindawati niku. Nggih. Terus sumber Mbah Bagendawati nggih. Itu semua di situ Bagendawati sampai Katang sampai Sukorejo Etan sampai batas niku. Aduh, tetan apa? Tetan ndoko niku pundi? Paron. Parungga itu batas kedatonnya. Parung itu batas paling etan. Makanya kalau Anda kan istilah timur itu kan Purwa, Daksina, Pasima, Utara kan Murwa. Purwa Parungga itu adalah Etan Dewi, itu batas timurnya. Kedatonnya Sri Srengga. Lah kalau kedatone Jayabaya niku teng mriki, teng Mamenang, nggone teng Kajahan dan Paguhan. Tempatnya di dereng panggih. Pokoknya jangan terus Pagu, setelah Joho, ninggal Joho. Kajahan itu kedatannya Mamenang. Jadi Kediri Daha itu ketika diperintah oleh Raja Jayabaya pindah ke sini. Nah, siap-siap Raja jadi pindah lagi. Nanti diperintah oleh Kameswara pindah lagi. Kameswara itu masih dalam praduga nih. Itu kedatannya ada di Mojo Keraton. Nggih, munggah gitu. Nggih, niku enten katakane enten artefaknya kata. Termasuk Nyun Sewu, kalau kita mau jujur, kita buka jujur. Itu terang aja. Yang di Lembang Gusmi 3 makam itu bukan makam saya itu. Itu Panji Kudo Merto, Panji Kudo Anoro, kalih Panji Kudo Sibaung. Nanti sing sebelah masjid niku. Nggih. Oh, nggih. Itu Panji itu padahal Aku rono iki. beliau itu adalah Tridatu Asangga Pratikta, orang yang diunggulkan sebagai Brahmana Satria yang sakti mandraguna. Tapi terkenalnya Makam Mojo, makam Telu, ya, itu diakoni seh itu ya biasalah nih wong Islam kadang menyebutnya di Narunutan. Saya jujur terus saya berani katakan jangan kita karena mengkabulkan sejarah. Seperti Sasubakir ya, Sasubakir tidak ada di sini. Sudah pulang ke Rom, yang di sini tumbalnya. Blitar, makam Dawa, tanda makam Dawa itu tumbal. sebetulnya saya makam Dawa nih kok nggih Sentono Dawa. Nggih. Sentono Dawa, tem Blitar nggih terus stop aja Panjamanyu tumbal, enggak ada jasate. Niku enten napa-napa. Ini itu tumbal Sasubakir. Bentuke niku adalah gabungan 8 logam bumi sing ya Jawa Pacetahe. Terjadi terus ada kita dapat sebuah ketemu Semar itu cerita bukan sejarah, itu legenda, cerita dongeng pengantar tidur. Gitu. Calon narang mriki wonten hari-hari sing disakralkan napa mboten? Tidak ada. Karena seorang Putri Santika itu menganut agama Tantra Bhairawi. Itu agama Jawa asli. Yang dibaktakan adalah Siwa dan Durga Parwa. Jadi kalau kita berbicara agama Jawa apa? Bukan Buddha,
bukan Hindu. Di sini adalah Siwa. Jadi bangsa kita tuh Siwa. Jadi Ponco Makoro atau upacara 5 Makara itu bukan milik India, itu mah dari sini. Jawa, asli Ya, Jawa. asli dari sini. Belum Hindu Buddha datang Jauh ke masih. sini, Ya. kan Jawa kan udah punya Iya. agama sendiri kan. Betul. Ngoten, ya. Jadi Jawa sudah punya kapitayan. Kepercayaan sendiri. Tapi oleh Belanda dikatakan dinamisme, animisme. Iya. Animisme percaya pada leluhur yang ada di batu dan pohon. Dinamisme adalah percaya pada benda-benda yang memiliki keramat. Bukan kok percaya, kita itu melihat dengan bahasa netra, bahasa nirwana. Jadi sudah tahu para pendahulu kita itu di Jawa itu sudah paham dengan bahasa-bahasa nirwana. Makanya tidak salah kalau dikatakan bahwa apakah orang Jawa keturunan dewa? Iya, keturunan Jawoto. Dewaji Jawoto. Yang Dewaji Agung Jawoto adalah ada di Nusantara ini. Sekarang kalau mengikuti, oke. Jadi ingatan, ada dalam pupuk kata-kata agama secara sendiri nanti setiap di pemerintahan Majapahit setiap 30 hari sekali semua daerah vasal itu bawahan negara Majapahit, bawahan kerajaan Majapahit tiap 35 hari sekali harus menghadap di Kedaton. Tidak disebut Kedaton mana? Opo Citro Wulan, opo Citro Patar, Penataran. Kedatonnya itu banyak Majapahit. Setiap 30 hari harus menghadap. Sekarang pertanyaannya, apa mungkin yang Madagaskar, Tanjung Harapan, ada yang numpak apa mriki? Dan dulu Jawa masih geledekan alase. 30 hari apa tekonggon? Nah, pertanyaannya, teknologi apa yang mereka pakai? Ini dari PR kita, teknologi apa? Sudah mereka teknologi melipat jagat, bahasanya ngoten. Itu teknologi digunakan, bukan sebuah apa tuh, bukan sebuah lip service ya, atau kemudian gak masuk akal. Loh, masuk akal semua. Saya kan gak masuk akal kalau candi kena gempar apa-apa kok. Gitu. Teknologi apa? Padahal direngetan semen gitu. Lah, orang menghadap 30 hari sekali ke kerajaan besar yang jaraknya jauhnya ribuan kilometer, mereka punya teknologi. Kalau mau menggali Manasara dan Silpa Sastra dan juga kitab Tamtu Panggelaran, pasti kita ketemukan di situ. Tapi kadang kita hanya lewat para Nyun Sewu, kita hanya tahu dari pakar arkeolog, pakar ini. Arkeolog hanya mengetahui, arkeolog itu pakar dalam membaca batu, tapi bukan pakar untuk melihat tulisan. Kalau filolog, kalau kita ingin tahu usia kerajaan ini, nah ini adalah kita harus menggandeng geologi. Beda-beda, makanya itu perlu ada suatu bentuk misalnya asimilasi keilmuan. Termasuk kita tahu Cawangarong itu siapa. Cawangarong bukan penyihir, bukan seorang yang dikatakan santet guru, bukan itulah. Beliau putri raja besar dari Trah di Sati Sendok. Buku Sendok itu aslinya dari mana itu? Putu Sendok itu putranya Dyah Balitung Darmodaya Mahasambu alias Prabu Perwitosari alias Bandung Bondowoso. Lek nyang ceritane. Lah aslinya adalah Rakai Watukura Dyah Balitung Darmodaya. Raja daripada kerajaan Mataram Hindu yang ke-7. Setelah itu Rakai Wawa, Rakai Garung itu sudah raja kecil, sudah tidak punya kekuasaan, sudah kalah, sudah terjadi banyak intrik-intrik dalam kerajaan sehingga terjadi ya menyusutlah kemampuan kewibawaan Kedaton Mataram ini. Dan Nyun Sewu, kalau kita mau jujur, sebenarnya Mataram Hindu itu keturunan dari mana? Keturunan dari Jawa Timur juga, dari Kalingga. Putra dari apa itu yang Jawa Barat itu kerajaan apa? Galuh. Iya. Kerajaan Tarumanegara. Itu dari pihak laki-laki, menantu. Sanjaya, Mas. Sanjaya itu punya istri namanya Dyah Rakai Sudiwara. Itu anak bungsunya Ratu Sima. Raja Sanjaya itu adalah keturunan daripada Tarumanegara. Raja Tarumanegara raja besar. Abad tahun 200 sampai 500 kekuasaannya. Tapi terjadi runtuh
Palembang karena apa? Putra-putranya sudah menjaga kerajaan, sudah di Sriwijaya, di Lampung, di Dharmasraya, sampai di daerah Singawarman, Pujananjar di Thailand, Myanmar, Khmer. Orang kita hebat-hebat. Bu, jadi kita jangan, kita bukan kok diindiakan. Jawa di ini bukan, malah India itu dari sini ilmunya. Tahu nggak Tibet itu dari mana ilmuannya? Kita harus tahu ilmu kesanatan, sanat. Kalau tarko adalah sanat, kiki-kiku sanatnya kok di mursid ikiku di sanat. Tibet itu sanat ilmunya dari Jawa, dari Dharmakirti. Dharmakirti adalah pendeta agung zaman Sriwijaya, mempunyai murid namanya adalah Atisa Dipangkara. Atisa Dipangkara punya murid Padmasambawa. Padmasambawa jadilah Dalai Tibet pertama, Serlingpa Abhya Amoghasiddhi. Itu ilmu dari sini. Makanya kalau Dalai Lama dikatakan tahu Indonesia, lebih tahu kami dari Anda. Karena guru-guru saya itu dari Indonesia. Ilmunya dari Indonesia. Dinamakan adalah Abhidhamma Buddha Guru Sangga. Lebih tua dari Buddha yang ada di sana. Dan menurut saya kalau kita cek lagi, kita harus Indonesia harus berani menguat. Apakah benar sang Buddha Siddhartha Gautama itu dari India? Oh, mboten. Ini pembalian semuanya. Distorsinya tuh luar biasa. Aku goblok nih orang gelem aku masuk Jawa itu tuh sudah dari dulu. Lalu sekarang buktinya apa? Gunung Padang. Usianya berapa? 50.000 tahun sebelum Masehi. Terus manusia purba tertua di dunia di mana? Yang wajah, Homo wajakensis. Tinggi. Lah gitu. Lek wis sing paling tuwek nyang kono. Lah mosok to lho niki perlu kita logis loh, kita harus logis loh, harus rasionalis lah. Berarti wong Jawa kuwi, tapi manusia purba itu jadi karena purba iso mboten. Itu menunjukkan bahwa peradaban kita itu peradaban yang sudah sangat luas, sangat sepuh sekali. Itu pertanyaannya. Tapi Adam yang ngono nyandi. Loh ini fakta loh ini. Ya moga yang ahli-ahli nanti kita sudah kolaborasi ilmu, kita harus jujur. Kita harus berani. Jangan kita mau didikte sama pihak-pihak asing ataupun orang-orang kita yang ingin mengkhianati negerinya sendiri hanya karena secuil kepentingan. Atau jenengan kula monggo Mas, kita tuh generasi Jawa. Ayolah kita berjuangkan. Jawa ini kudu madeg, kudu lungguh. Niki dalan awake dhewe. Pomen niki PR jenengan daleme mereka. Monggo. Bongkar Mas desamu. Tatan Mas negaramu. Lungguhno Jawamu. Niku pesan kula. Dan itu pesan dari Buru Ratu Agung di sini. Ayo lungguh Jawa. Kula lek ajeng ngomong kudu nangis kok. Akan lah dulu ngeten niku kula mboten go. Sampai ibu ini dawuh, "Le, ngger, aku kira menang gawe apa-apa, sing menang sing gawe urip ngger." Kirane mung dadi yo lakon sing kudu aja gawe ditukon ngene iki lho. Lek lakon ada ditukon terus dadi apa, Mas? Nggih. Kan iman nggih. Sing nom-nom malah dadi gendak singkara, digedibalan tok. Kalah mbek ngene iki. Lah kita dulu ndak pakai ini ngene tek manteng kok ndi ya. Saiki ngene rebutan apa? Rebutan ngisi pulsa. Ya, niku lah intinya. Jadi kalau kita mau menggali siapa Cono Arang itu, sekali lagi saya tegaskan beliau bukan sebuah legenda yang dikatakan tanda kutip seperti itu. Mohon maaf. Ini menurut yang saya gali secara fakta, secara real dan secara tulisan data pustaka, Cono Arang bukanlah sebuah legenda pecisan. Cono Arang adalah legenda murni tanah Jawa yang notabene adalah seorang yang diagungkan pada zamannya. Bukan agung karena negatifnya, tapi agung karena memang kemurnian hidupnya. Seorang yang hebat, fitnahnya masih besar. Gini ngomong gini. Biasalah orang cari kepentingan di situ, baliknya biasa. Tapi kita dudukkan yang sebenarnya saat ini kita lakukan. Beliau masih terhitung sebagai kakak kandung Dewa Kusuma, Airlangga. Sampai terjadi begitu ya karena ya kesalahpahaman.
saat Ibu Ratu mendengar bahwa Erlangga turun gunung dari Wanaprastanya di Gunung Wonogiri, Wanagiri, itu bakal jadi raja. Sudah terdengar toh seluruh rakyat. Beliau nyuruh anaknya, "Nduk, Rana Manggali, iki gone nduk, gelang karo cincin iki yang ngene Pak Lekmu. Dudono lah awake iki selamat sehat, ora apa-apa nduk." Bahasane kan ngoten tembang Jawa. Budak teng kedaton kok pasti cegat kali. Terus mesti penjaga pintu toh. Lanjut penjaga pintu niku gak percaya. Gak percaya terus dihajar Rana Manggali niku. Hajar di loro-loro camong wedok, mulih nyang negarane. Lho nyapa mbah aku Bu, gak ditomo karo anu pondok gelange direbut, gak percaya prajurite kedaton aku dihajar ngene. Lho kok piye jane? Lah apa gak ngono to? Palekmu iki bahasane. Pas gak kok sembuh aku gak tau koyo ngene loro kabeh, Bu. Wah. Erlangga kaya ngono kuwi. Dewaku Sumah, bahasane ngoten. Ya wis aku tak budal dhewe. Udah dhewe modal. Ya dicegat pisan. Gak percaya ngomong klambi rawak-rawek. Mboten rawak klambine wong desa sok-sok ya mosok kowe putri. Kan penjaga datang gak mungkin percaya berarti kan pas pampres lah. Akhirnya terus ngajar ngoten. Ora percaya pegel pisan diambul. Dipenakne ora percaya ya ditanono. Mbah. Asline perlu ditahan. Karena salah Santika Dewi itu sakti metu tantra birawane wangen lesus tampur racun bledek mangunturan kegiatan sak rakyate ambluk kabeh entek nang sampai ketemenggung watan Mas metui ngerdai ilmune gak iso ngerti tantra birawa. Jadi nesune Ibu Ratu Cara bukan karena dia ingin menyerang rakyat, bukan mergo sing garai ora sang ngetokne aja mantram Jawa ini nesune beliau sudah seperti itu karena beliau ada keturunan Pusendo. Perlu dilihat seorang keturunan Wanuma Brahmana Agung Raja Kapuri itu hebat. Nomosu sampai muncul disebut ajian Tantra Birawa. Akhirnya nggarai sak kedaton sak wilayah kuripan entek rakyate ya padha mati kabeh. Lah kuwi kaya-kaya lek itu sampai di tengah bahasa orang nyantet nenung boten. Kesalahpahaman pegele dhek geramnya karena begitu muncul itu. Wis ya wis aku tak mulai yang girah. Ndah. Menggung laporannya kedaton pusate pun jere Paseban. Lho napa? Rakyat sangat perbatasan ngaten-ngaten ambruk kabeh. Ya wis kerek nang Wadyabala. Budal yang gurah, antemen kang gurah, jarang girah. Eleh, ya sampai kere sentek kabeh prajurite kena Tantra Birawa. Ibu Ratu karena pirsa punya bayu mudra bisa melihat jarak jauh. Langsung muncul Tantra Birawa, bahkan tingkat levelnya tak terduga sampai Yaksa Nindra dan Yaksa mantakannya keluar. Yaksa tahu nggih? Buta Saleksa, Buta Sageni. Nek kadung metu kuwi ya salah makan wong Jawa niku ampuh. Jawa niku sepuh. Ora kena digodho, ora dijarat. Ya. Sing apik ayo padha apa tuh gotong royong guyub rukun saling sinau bareng niku lho enak gitu. Nggih. Pinter ngerti ilmu Jawa, ngerti apa ngomong ilmu Jawa kudu duwe sebuah sita trapsila ing laku, ing wicara, ing tutur, ing pangangkah, pangajap sedaya iku mungkin damel rukune kabeh. Jawa. Makanya ini sebagai pesan moral nggih sampeyan kan kok iso ngene Ibu Ratu. Ndak wel aku nesu nggih apa ibaratnya lek dibaleni teng ukuran ayat apa fanatisme agama. Wong nesu iki ora diberkati gitu. Ya wis nesu kok tak meneng ae. Lah meneng akeh nggih prahara ngoten. Alame enggak terima. Nggih. Lah lek ngono kuwi wadik kita artinya derajatnya ibu seperti apa lek gak aulia. Nggih. Apa ya pantes sebut tukang sihir. Niki fakta lho Mas. Nggih. Lahir wali ilal wali. Falam aku lahum minta ibu innal mukminin. Mukmin iku ora kena diarani muslim. Mukmin iku wis unggundang. Gitu. Inamal mukminuna fi basirun. Apa sing dineleng karo mukmin kuwi adalah basirun. Pandeleng kang nyata. Njaba landru. Hati-hati. Istiqom nil ahwadul mukmin. Hati-hati dengan pandangan seorang mukmin. Itu adalah pandangan karomun fi fatahillah. Pandangan ilahi. Lah niku terjadi seperti itu. Ngerti apa kaya ngene, entek kabeh pasukan Manggolewidana entek kabeh. Beliau Erlangga nyuwun pituduh gawe Gusti Maha Agung atau Soleh pituduh kon
metu Ibu Baradanya lemah tulis. Lemah tulis mboten mriki. Lah niku lak pura. Lemah tulis pundi to, Mas? Kuawi Graha, Gunung Kawi, Mas. Nggih. Tapi lek disebut tak iku gunung lho, gunung aku wong gununge Pesugihan lho sing ngono ku lho. Kuwi lak sing saiki mbok tampa, kuwi delok sejarahe dhisik ngono lho. Mitosnya. Gitu ya kan kita kan langsung menjustifikasi eleke dhisik. Gunung Kawi ngono lah ngono kuwi. Cah orang pun yo lasu aja dhisik kok sejarah orang-orang. Malah garo malah kita harus tahu. Sing rusak apa coba sampean Ramapati lho entek lho elek. Kalayuda iku. Sing gara perange Nambi ora dipateni difitnahi. Luwih nemen kuwi timbangane ceritane Cemecal Narang didelokne. Nah, ini panjang nanti kalau mau coba. Terus niku pinarak tahu terlalu tulis nyuwun pirsa niki ngeten-ngeten do pompo. Nggih, mangke kula tak jagongan kalih Ratu Ageng Sawarang ning perlu nyang pirsani panjenengan kedah pirsa apa jenenge Prabu Anom areng bilih ingkang dados Nyi Ratu Girah niku nggih mboten benten inggih Mbak Yu panjenengan piyambak satosipun lho ngono kuwi. Loh, kaget. Mergo pinisaken 14 tahun yen boten alas Wonoprasta nyambung Wonoprasta daerah wetan bagi wonten kilan terus sakniki sakmene penanggi. Dengan melakukan wong biyen malah ngecipta nggih. Ngoten niki lho cerita rasane iku benar-benar haru. Bisa berusaha harus saya ceritakan. Sini sebenarnya itu setelah ketemu kados pundi Ibu Barada yo sendi yo basa lho Putri Ageng kok. Beliau seorang puri raja besar keturunan apa Darwasa Teguh ya. Kan yo hormat. Nggih Bapompu. Ya Bapompu. Aku bakal merepeki adikku. Sik nunggu wayah. Nggih mari saderek saya ikutkan. Akhirnya setelah melakukan perjanjian bertempat bersama-sama menuju ke kauripan. Dunung nih lakon sing kedah sejatine piye. Kok sampai entek akeh wong masyarakat kalau prajurit yo entek rakyate yo entek meh wae kauripane kentek rakyat. Mergo dayane kuwi mau sing ampuh mau Mas. Ning Mbok Ratu yo ora kok sak karepe dhewe nyesel. Isane yo wah ngene iki daden kelakone Adi Pendeta Barada nggih monggo sami sowan datang ke Daton. Ngono ki Mas. Apa Ibu Santika Dewi, Putri Santika Dewi ini mau marak ke Daton iki ora kok dupeh Mbak Yu ujug-ujug mboten gadah Trapsula Agung. Iki pase bani ke Daton kauripan aku tak lungguh jengkeng. Nggih lungguh ten tek nggih marak nyang ratu ya piye wis ngene wis jengkeng ini sungkem. Terus diayu karo Prayo Kompo karo putra angkate Baula nderek pisan terus karo Santika apa Tara Manggali terus dipapak karo Prayo ngerti lek nek Bu Barada kan kafe prajurit tunduk patuh iki karo terus jengkeng ngono sik sebo lungguh lagi pirang menit pirang detik wis diparani karo apa Erlangga. Situasi ini sangat luar biasa. Terus kita ketemu boten Kambok anjaran Kambok kula boten asal dawuh ingkang boten kersa kula panjang ratu panjang enggak bener dampar. Ya itulah ketika saya berusaha meluruskan itu banyak getaran-getaran jiwa yang tidak bisa saya gak iso tak ungkapkan. Ya, tapi harus saya ungkapkan. Dan ini memang ya Allah, alhamdulillah. Ya harus saya ungkapkan, itulah kebenaran yang sangat suci. Dan saya yakin Gusti Ingkang Agung nggih maringi palilah Ibu nggih marem, seneng. Walaupun dengan sedikit kadang itu disindiri Fitnah. Nggih, lah ya kok ana fitnah ngono Bu. Ibu ngene tok. Wis bening kira. Aku ora patekan. Ngoten Bu. Saya mengerti ora patekan terus niki dirangkul. Sing kira demam. Jadi ketemu dia di Pasatan. Sebo mau nyembah enggak boleh. Aduh, Kang Mbok.
Erlangga langsung menjura menyembah pada kabok. Moga lega dapat panjang aku lagi. Ini mangko. Ibu kula pun ibu sing gak ono jeneng kula ibu. Ya Dimas wis dadi apa sop gorong sampeyan. Dadi baik lagi rakuan. Jaga-jaga omong-omongan. Kapan kinabar ya kok biasanya awake dhewe ketemu karo dulur piye to? Sawu ra pethuk iki. Ya terharu to, Mas. Nggih. Wong sampeyan ngrasakne kok. Terharu rayu, Mas. Terus ngono-ngono guyon maton kabare piye. Singkatnya ditawarkan sama Mubarak pripun piye ditawari sebuah daripada suwe-suwe lakon ngono iki wis ayo padha wawuh kabeh lah wawuh wis iki sing kleru ning Mbak Yu tetep ngakoni klerune Dimas aku ora diundang apa-apa kabeh sing padha menang ayo padha baleni aku wis duwe karep sing kanggomu kudu ngerteni untuk mengobati itu maka dinikahkanlah Tara Manggali dengan Pubahula. Saking seneng nih wong biyen lek anake wedok suwi prawan tuk suwi dirabene kan yo mau warem to. Ibu Rabu Santika seneng nggih wis sak kersa panjenenganipun Dimas Bareda ngeten-ngeten dadilah pernikahan itu sampai 7 malam. Tentu. Tapi ketika mau berakhir pada masa pernikahan itu Ibu Putri Santika Mahadewi dawuh pada ini aku wis ora bakal suwe maneh Dimas. Lho terus piye Mbak Bardet piye bahasane penake gaul. Lho terus piye yo Mbak? Aku tak muksa ya. Lho kok muksa cepet temen aku kangen lagi pirang dino bahasane ngoten. Wis Dimas wis lakone kaya ngene kudu tak nyawijik ke awakku marang alam Tridatu iki. Akhirnya terus dawuh nyang Barada. Dudono panggonku aku tak mangsul nyang Krendo Wahono. Rendowono yang kono laksanana empu bopompu apa namanya Asta Pranawa Asaji Nirwana. Jadi sesaji 8 penjuru angin untuk memaksakan diri Nirwana. Jadi sesaji niku nggawe unsur 8 penjuru alam. Jadi sesaji Jawa. Asata Parti. Oh, no, itu ada di kitabnya ada. Apa saja itu? Salah satunya adalah janur kuning, kembang gagar mayang, terus kembang setaman, terus sakrenane banyu kali tempuran. Ngoten iki dilumpukne. Ora enek sing dibeleh, Mas. Ora enek sing dicarum mboten wonten. Sedaya sami unsuripun alam. Cara kewan nggih kewan urip, iwak diculne, manuk diburne, pitik dicul nyalas. Terus piyambak pun ditutne karo sak gelas sak papan prajurite nyang nuju Nyalas Rendowono. Nyang kono piyambak tugur semedi karo sesaji asaji peran Asata Nirwana muksa. Muksane yang di nyang wit grasak. Ngetos grasak. Dereng kepang. Jur wit grasak. Dereng. Kerasa niku ringin putih Mas. Oh, nggih. Sing sulure kathah niku lho. Nggih. Sing pite niku gede. Mas nate pirsa tapi ngoten niku lha niku kerasa. Niku asli kata Jawa. Nah, kalau dengan kan Mimosa peli bukura spesies itu salah satu spesies pohon sulur. Adanya di Nusantara, tidak ada di luar Jawa. Nah, Nusantara ini moksa di situlah. Nah, proses moksa itu beleng hawane panas kaya geni mengkakang sampai watu dadi areng. Makanya diarani calon arang ngono lho. Ceritane tembung rejane Jamal sinebut calon arang. Sigek pun tancap kayon arep sidem permanem hanenging menika hayu ingkang sang pirangga hong adyanta astungkara diwaji anyane bumi kaseput sapoten bumi ayu waka hong nirwana ikam perhati dewaji dewata mahasiwa siwa puja-puja mantra-mantra liwat jane hong putri Satmika Mahadewi nirwana juga para swaha.